selamat malam dan selamat datang di video pembelajaran mengenai struktur data. Jadi, malam ini kita fokus membahas mengenai tentang sorting. Jadi, pernah kalian merasa kesulitan mencari sesuatu gitu, kayak misal di Spotify playlist yang lagi tren sekarang ini apa sih? Nah, ataupun yang kayak mencari sesuatu di tumpukan barang yang berantakan itu kan kesulitan banget. Nah, di dunia pemrograman kita punya sorting yang membantu agar data lebih rapi dan mudah ditemukan. Nah, dalam 5 menit ke depan kita akan membahas konsep sorting dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Nibras Ahmad Badruzzaman yang akan memandu menjelaskan mengenai materi tentang sorting ini, teman-teman. Nah, apa itu sorting? Jadi sorting itu merupakan proses mengurutkan data agar lebih terstruktur, baik dalam urutan ascending maupun descending, teman-teman. Nah, nah, nanti sebelum masuk ke situ, kita akan membahas 5 materi malam ini, yakni ascending, descending, bubble sort, selection sort, dan quick sort, teman-teman. Nah, apa sih itu ascending? Jadi ascending itu mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Kayak misal di daftar playlist Spotify kalian, itu kita bisa ngeset alfabet dari A ke Z gitu. Ataupun kita bisa mengenai waktu gitu, men-short mengenai waktu saat add playlist baru gitu, teman-teman. Nah, sedangkan ascending itu sendiri, misal kita lagi nyari video viral nih, teman-teman. Video yang lagi viral nih di Indonesia itu apa? Ataupun yang ya kurang populer gitu. Nah, itu bisa di short dari yang ke populer ke sampai yang populer sampai yang ke kurang populer, teman-teman. Itu semua bisa dengan menggunakan shorting, teman-teman. Nah, eh, sorting itu sangat berguna dalam pencarian data, teman-teman, ataupun pengolahan database. Nah, sebelum, nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tiga aja, teman-teman. Tiga mengenai shorting. Sebenarnya masih ada banyak mengenai shorting pada yang lain, misal kayak merge sorting dan lainnya. Kita malam ini cuma membahas tiga aja, yakni bubble sort, selection sort, dan quick sort, teman-teman. Mulai dari bubble sort sendiri. Nah, bubble sort ini itu kayak ya metode sederhana kayak membandingkan dua angka yang bersebelahan. Kayak jika angka ini besar dan ini kecil, nah itu dia akan dipindah, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bandingin real case-nya di Spotify itu misal kayak dua lagu yang bersebelahan nih. Misal dari segi panjang lagunya itu bisa ditukar berarti. Jadi yang terpendek dia akan paling atas gitu. Misal kayak gitu. Terus proses ini akan diulang sampai kalau di PPT ini sampai angkanya rapi. Kalau di Spotify misal kayak ya sampai eh, benar-benar urut gitu. Dari yang terpendek durasi musiknya sampai yang terpanjang durasi musiknya. Nah, di sebelah sini ada contoh penerapan dalam kode. Jadi di sini pakai vektor, teman-teman. Nah, ini pakai flag declaration yakni swap. Jadi ketika kondisi ini sudah terpenuhi, maka dia akan nge-swap bubble sort-nya gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada selection sort. Nah, metode ini lebih powerful ketimbang bubble sort yang tadi, teman-teman. Jadi ini lebih terstruktur dan ya lebih terstruktur ketimbang yang bubble short. Nah, jadi kayak misal bayangin ingin memilih lagu dengan durasi terpendek dari yang daftar acak nih, misal ada daftar playlist acak nih. Acak kan di suatu playlist kan ada lagu nih, teman-teman. Nah,
di playlist acak itu ada lagu-lagu acak gitu. Nah, itu bisa di short dari yang terpendek sampai ke paling lama. Nah, caranya itu dengan mencari yang paling pendek dulu. Kemudian setelah ketemu, dia akan dipindahkan ke paling depan. Nah, kemudian dia akan melanjutkan mencari yang terpendek kemudian ditaruh ke nomor dua gitu teman-teman. Dan seterusnya sampai eh, lagu itu eh, di suatu playlist itu kayak sudah terpenuhi gitu loh. Nah, ini ada contoh penerapan kode selection short menggunakan array teman-teman. Nah, nanti dia hasilnya mirip kayak contoh selection short ini teman-teman. Nah, nih dia akan mencari nih. Nah, dia akan mencari. Nah, kemudian ada mengenai quick short. Nah, jadi quick short ini sendiri itu jauh lebih more efisien ketimbang bubble short dan selection short. Itu terutama untuk data dalam jumlah besar. Ya, kayak Spotify itu nggak mungkin pakai bubble short ataupun eh, selection short. Ya, mungkin pakai, cuma lebih umumnya itu pakai quick short ataupun merge short yang lebih efisien, teman-teman. Nah, quick short itu sendiri itu jadi ada suatu angka sebagai patokan. Misal kayak satu lagu sebagai patokan untuk membandingkan mana yang populer, mana yang tidak populer. Nah, itu dipatok misal lagu Garam dan Laut nih, misal Garam dan Laut. Nah, dibandingin antara eh, lagu ini lebih populer ketimbang ini enggak? Nah, itu nanti bakal dibandingin terus dari lagu yang populer dan tidak populer gitu teman-teman. Jadi kalau lagu yang populer nanti dia akan ditaruh di atas, sedangkan yang tidak populer ditaruh di bawah gitu. Kalau kita real case-nya angka ya seperti kayak pada contoh ini teman-teman. Jadi misal tadi ada angka pivot sebagai patokan, kemudian dia akan membagi angka-angka lainnya menjadi dua grup. Jadi angka yang lebih besar dari pivot dan angka yang lebih kecil dari pivot itu maka akan di swap gitu, ditukar, teman-teman. Sekian sih teman-teman mengenai materi malam ini. Jadi kesimpulannya yang bisa kita pahami itu bubble short itu mudah dipahami, cuma cuma ya kurang efisien untuk yang data-data besar gitu loh. Kemudian yang selection short itu lebih terstruktur ya ketimbang yang bubble short, cuma lebih lambat aja untuk yang kayak data-data besar gitu teman-teman. Nah untuk yang sorting itu ya itu jauh lebih cepat, lebih efisien dan sering digunakan dalam real class aplikasi nyata teman-teman. Nah di aplikasi Spotify sendiri itu ya lebih sering menerapkan quick sort atau merge sort sih teman-teman. Bisa mengurutkan berdasarkan lagu kayak popularitas, genre, tahun rilis. Itu secara efisien itu lebih cocok gunain quick sort ataupun merge sort teman-teman. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang sorting dalam struktur data dengan studi kasus Spotify teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like untuk pembelajaran lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.